Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gudang pengolahan rumput laut di Kabupaten Pinrang terbakar. Kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di sejumlah titik di wilayah kota Parepare. Belum diketahui pemicu kebakaran lahan yang kerap berulang kali terjadi. Hari ulang tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berlangsung meriah di Kota Makassar dengan kegiatan upacara dan lomba merias wajah. Diduga bersumber dari batu bara yang terkena sinar matahari, gudang pengolahan rumput laut di Kabupaten Pinrang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kobaran api menghanguskan material plastik di gudang PT Biota Laut Gangga, perusahaan pengolahan rumput laut di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Api diduga bersumber dari batu bara yang disinari matahari sehingga menimbulkan api dan merambah ke material plastik serta rumput laut yang sudah kering yang ada di gudang hingga menimbulkan kobaran api. Api baru dapat dijinakkan 2 jam setelah kejadian, setelah 4 mobil pemadam kebakaran yang bertugas datang. Menurut dari karyawan, penyebabnya pengaruh panas dari batu bara dengan panas matahari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kebakaran lain juga terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Belum diketahui dari mana asal api pemicu kebakaran lahan yang kerap berulang itu. Polisi tengah melakukan penyelidikan. Petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan titik-titik api yang berkobar di sebuah lahan di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Senin kemarin. Titik-titik api itu muncul di dekat permukiman warga. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan yang kerap berulang kali itu. Apakah ada unsur kesengajaan atau hanya karena faktor musim kemarau yang menjadi penyebab kebakaran tersebut? Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, ya khususnya menjaga api, ya, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan dengan situasi dengan kemarau panjang, ya, barang-barang gampang dan mudah terbakar. Hingga pertengahan Agustus 2023, sudah puluhan kali terjadi kebakaran lahan di sejumlah kecamatan di Kota Parepare. Beruntung kebakaran itu belum merambah ke permukiman warga. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Sebelumnya Sabtu pekan lalu, lahan seluas 3 hektar di Kelurahan Lapade, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dilalap si jago merah. Api yang mulai berkobar sejak Jumat malam itu merabat ke arah pemukiman. Warga pun panik. Kobaran api menghanguskan 3 hektar lahan di Kelurahan Lapade, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sabtu lalu. Api yang mulai melahap lahan seluas 3 meter itu terjadi pada Jumat malam. Perlahan merambat mendekati arah pemukiman. Warga sekitar pun panik. Api mulai mendekati pemukiman karena kencangnya tiupan angin. Sementara petugas damkar kesulitan akses menembus daerah-daerah yang terbakar. Akses jalan, makanya agak lama proses pemadamannya. Pak, tadi ini memang api sudah dekat dengan pemukiman warga juga ya? Iya, sudah dekat. Makanya tadi warga panik. Nah, makanya kita cepat ambil langkah.
Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah 3 jam kemudian. Beruntung tidak berdampak pada kerusakan pada barang berharga milik warga maupun fasilitas umum. Pihak pemadam kebakaran dan warga sekitar belum mengetahui penyebab awal kebakaran lahan tersebut. Suardi Gatam melaporkan dari Parepare. Masih soal peristiwa kebakaran. Kali ini kebakaran terjadi di Makassar. Diduga arus pendek listrik atau korsleting listrik. 4 unit rumah di Makassar terbakar. Petugas damkar yang dikerahkan kesulitan mengakses titik api karena berada di antara gang kecil dan dipenuhi mobil milik warga. Akibatnya, proses pemadaman api butuh waktu lama. Kepanikan warga terjadi melihat api dengan cepat meluas, membakar 4 unit rumah warga yang berada di tengah pemukiman padat di Jalan Kakatua 3, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat malam lalu. Sumber api diketahui berasal dari salah satu bagian atap rumah warga saat ditinggal pergi untuk beribadah. 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Makassar yang dikerahkan untuk memadamkan kobaran api diterjunkan dengan cepat. Pihak pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk menjangkau titik lokasi kebakaran karena sempitnya akses jalan menuju titik rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah setelah 4 unit bangunan rumah warga ludes terbakar. Sementara para korban tidak dapat menyelamatkan barang berharga milik mereka. Rumah Geus. Oh, rumah Geus. Iya. Jadi berapa rumah ini? Saya nggak tahu juga ke sana masuk di dalam. Oh, gitu. Yang pertama rumahku yang kena juga. Oh, kena jual mata terus. Ada ledakan sebelumnya kah? Ya, Ada ledakan sebelumnya? saya nggak tahu juga itu Pak. Karena saya tiba-tiba di dalam seorang dua cucuku dengan adikku yang satu yang sakit. Dari mana awalnya api itu, Bu? Tetangga di sebelah rumahnya Geus. Dari atas? Nggak tahu juga dari mana, dari listrik kah, apakah saya juga nggak tahu. Pihak Polsek Mamajang telah memasang garis polisi di rumah warga yang terbakar dan dilakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari dugaan awal, kebakaran diperkirakan karena korsleting listrik. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.